Puji Tuhan, jemaat kembali dipersilakan duduk. Saya minta WL dan keyboard tetap tinggal. Shalom, selamat sore, puji Tuhan. Kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, boleh toleh kanan kiri dan katakan, ojo turu lo yo, jangan tidur ya. Karena saya dari atas itu kelihatan semua Bapak Ibu Saudara, yang main HP, yang tidur, yang makan, nah itu ya. Saya khotbah gak lama, mungkin 2 jam saudara siap? Saya gak siap. Ya, saya khotbah singkat aja Bapak Ibu Saudara, nanti kita ada perjamuan, setelah itu saya akan adakan altar call. Bagi saudara yang sakit jasmani nanti boleh cepat-cepat maju ke depan dan saya akan berdoa bagi saudara karena saya percaya sampai detik mujizat kesembuhan masih terjadi, yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau bersaksi. Kemarin ada seseorang yang menghubungi saya, identitas disamarkan dan dia berkata bahwa dia kenal seseorang yang ada di Ambon dan sedang sakit. Ya, dokter mendiagnosa sakitnya tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak ditemui, tapi sakit. Rasanya seperti demam, seperti flu dan harus di rumah sakit karena sakit itu. Nah, ada indikasi apakah ini kuasa gelap sehingga saya diminta untuk mendoakan. Akhirnya saya menghubungi orang itu, lewat telepon saya doakan. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan saudara tahu, dari sakit yang tidak jelas, kemarin hari Sabtu saya dikabari dia demamnya sudah hilang, sudah keluar rumah sakit dan Senin besok akan kembali bekerja. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya masih percaya sampai detik ini mujizat Tuhan masih terjadi. Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir, udah mau selesai ya. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Mari kita perhatikan sama-sama. Tetapi hendaklah saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, Anda menipu diri sendiri. Kenapa orang yang ke gereja, yang datang, saudara berpikir kok gak ngalami perubahan ya? Karena gak melakukan firman. Karena kalau saudara melakukan firman, maka saudara akan mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Lanjut ayat yang ke-23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna ini bicara firman Tuhan. Yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi hari ini yang akan membedakan saudara ke gereja adalah ketika saudara melakukan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara ke gereja main HP, tidur, gak dengarkan firman, rugi. Karena firman yang bisa merubah hidup kita, yang percaya katakan amin. Firman yang bisa menyembuhkan kita, yang percaya katakan amin. Ya, saya mau cerita Bapak Ibu Saudara. Kemarin hari Jumat saya ikut dengan Bapak Gembala ada reuni di Jepara. Reuni keluarga besar dan di sana saya berangkat, saya baru sampai kemarin Sabtu jam 2 pagi, jam 7 saya sudah ada pelayanan, sudah ada khotbah. Saya bersyukur, saudara jarang ya dengar saya sakit, bahkan mungkin gak pernah dengar saya sakit karena saya punya vitamin K, Kristus Yesus yang menguatkan saya. Ya, karena kalau saya lemah bagaimana saya bisa mendoakan orang. Tapi hari ini saya bersyukur saya diberi kesehatan, mau tengah malam kadang-kadang saya tidur bisa 2-3 jam aja. Tapi Tuhan beri kekuatan. Karena kalau kita melakukan firman, kita memperoleh kekuatan. Yang percaya katakan amin. Nah ketika saya di sana, saya berjumpa dengan keluarga, dengan saudara-saudara saya. Mereka tahu, biasa lihat di YouTube, di TikTok, di Instagram, oh ini pendeta ini. Saya bilang, oh saya pendekar, saya bilang gitu ya. Terus doakan pendeta ini pengen punya anak. Nah singkat cerita ada yang nyeletuk. Ini pengen punya anak tapi ngerokok sama minum. Nah, saudara, saya senang menyatakan kasih dan kebenaran. Nah menyatakan kasih dan
kebenaran artinya kita mau mengungkapkan sesuatu yang betul, yang benar. Di situ saya langsung berkata, kalau jemaat saja saya layani, apalagi saudara saya pasti lebih layani. Karena itu ada kaitan darah dengan saya. Saya langsung bilang, lek isa berhenti rokok sebelum engkau kanker paru-paru. Sama, saya juga ngomong dengan jemaat Tuhan di sini. Kalau masih sehat, rokoknya hentikan. Sebelum engkau sakit dan engkau dihentikan rokoknya karena sakit itu. Beberapa orang datang, Pak tolong doakan Pak, kanker paru-paru. Kenapa? Ya karena rokok. Sekarang sama-sama kita berpikir, Tuhan kasih paru-paru yang sehat. Sudah dikasih sehat, terus kita yang ngerusain, kira-kira gimana perasaan Tuhan? Itu baru rokok, belum minuman keras, alkohol, etanol. Etanol bisa bikin buta. Sebentar kita akan perjamuan kudus, ada anggur perjamuan kudus. Kalau anggur perjamuan kudus yang simbolnya adalah darah Kristus, itu menebus dosa. Tapi kalau amer atau anggur merah, nambah dosa. Nah itu. Saya pernah berjumpa dengan seseorang yang menyalahkan Tuhan. Tuhan engkau jahat. Kenapa saya sakit stroke? Gara-gara engkau Tuhan. Saya datang, saya berbisik kepada dia. Bukan Tuhan yang jahat. Karena Anda merokok dan minum alkohol. Diem dia langsung. Seberapa kita tanpa sadar, kita yang ngerusak tubuh kita tapi menyalahkan Tuhan. Karena saya tahu pentingnya kesehatan, saya rindu jemaat Tuhan di Bethany Setiaya Malang, sehat jasmani dan rohani, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan 2 bulan terakhir saya kerja keras sampai turun 25 kilo Bapak Ibu Saudara. Ini masih kurang 20 kilo lagi Saudara. Karena kita penting juga jaga kesehatan. Sehat itu murah, sakit yang mahal. Saudara kalau sakit bayar obatnya berapa? Air putih harganya berapa? 5.000. Saudara beli kopi manis, minuman manis 50.000. Sudah mahal, nggak sehat, bikin sakit. Kalau saudara ke kafe beli air putih bukan berarti saudara sedang ngirit. Saudara sedang investasi masa depan supaya saudara sehat. Sekali lagi saya sampaikan, kadang-kadang kita sakit karena diri kita sendiri, nggak jaga kesehatan. Karena saya melayani di mujizat kesembuhan, maka saya juga harus edukasi kesehatan. Dan saya juga lakukan itu. Setiap hari saya minimal 15.000, 10.000, 15.000 jalan kaki saya, jalan cepat. Ya, kalau kita mau sehat ya kita juga harus lakukan hidup yang sehat. Jaga makannya. Saya kok di rumah saya jaga makan, kalau nggak saya jaga kucing bisa ngambil ya. Jadi harus saya jaga ya, jadi jaga gitu ya. Loh iya. Orang Pak Sutri mau punya anak, saya doakan, tapi saya kasih tahu harus ngapainnya, begininya. Jadi saya sebagai hamba Tuhan, saya juga perlu menyampaikan kebenaran. Jadi kita bukan hanya pendengar, tapi kita pelaku firman Tuhan yang percaya katakan amin. Saya kalau ke rumah sakit doakan orang, aduh sedih saya ngelihatnya. Sakit Pak, ya apa ini Pak? Tapi hari ini saya percaya kita punya Yesus, dokter segala tabib yang bisa menyembuhkan, yang percaya katakan amin. Minggu lalu saya mendoakan seorang ibu. Ada videonya kalau saudara lihat di Instagram saya. Sudah ke 8 dokter, sudah ke pengobatan alternatif, sudah bayar, gak gratis, gak sembuh. Tapi saya doakan minggu lalu, sudah sembuh gratis lagi Bapak Ibu Saudara. Karena siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Hari ini sama, saya tahu saudara ada yang datang dengan sakit jasmani. Nanti kalau saya buka altar, saudara datang, sembuh, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Sebelum lanjut, Su, gimana telinganya Su? Sudah enak, boleh bersaksi ya Su ya, kita boleh kasih tepuk tangan. Boleh maju Su, dibantu PIC. Sebelum maju saya mau tampilkan video, Susu boleh di atas, kamera tolong dekatkan. Karena kemarin saya bilang kepada Susu, kalau, kan saya doakan kemarin, betul ya Su ya? Kalau sembuh kesaksian, betul ya? Dan ternyata, haleluya. Nah ini videonya. Saya tampilkan, bentar ya. Jadi kemarin Susu datang ke gereja, malam betul ya? Terus telinganya berdengung ya. Nah saya izin tampilkan videonya sebentar. Boleh kamera agak dekat, tolong agak dekat. Dipindah aja, dicopot aja.
pindah ke sebelah saya aja biar. Agak dekat aja, sini maju. Oke, boleh dimasukkan. Nah, saya setel ya. Oke, sama-sama kita dengarkan. Dalam nama Yesus, kalau kita berdoa, saya Tuhan, mujizat terjadi, besok pagi bangun dengan yang sehat, dan sudah hilang, dan kita akan bersaksi, sehingga jemaat mendengar kesaksian kesembuhan, mujizat terjadi. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya mujizat terjadi, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Besok pagi sehat, jam 3 sore bersaksi di gereja. Semua saksi mendengar, semua saksi melihat, dan jemaat diberkati Tuhan karena kesaksian yang hidup. Dengan percaya susu juga tidak kambuh-kambuh lagi, sehat sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mujizat terjadi. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah sekarang silakan bersaksi. Kemarin saya sudah bilang, karena kemarin masih berdengung, terus saya katakan, biasanya ke gereja kan 1 kali. Khusus minggu ini datang 2 kali jam 3 bersaksi karena dengungnya sudah hilang. Silakan ceritakan bagaimana boleh bersaksi. Pertama kami ucapkan terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kemarin kami ikut ibadah bersama keluarga waktu hari Sabtu. Itu sebelumnya memang telinga saya itu mendengung gitu ya. Aduh kok udah ke THT tapi tetap masih mendengung ya. Kata dokternya mungkin ini kotoran ya, sudah dibersihkan kotorannya. Tetap saya bilang dok masih mendengung juga. Wah apalagi ya mungkin saya juga bingung ya kenapa ini kok masih mendengung. Akhirnya saya cobalah, saya doa di rumah doa, tapi tetap ya masih mendengung. Kemudian 3 hari yang lalu kok agak mending, besoknya jadi lagi, dengung lagi. Kebetulan kemarin sore ikut ibadah bersama istri dan anak, dan saya langsung begitu altar kok saya maju ke depan ya, saya langsung minta doakan oleh Pastor Yoel. Ya mungkin Tuhan memakai Pastor Joel untuk menyembuhkan saya. Amin. Ya. Dan saya terima kasih Pastor Joel karena beberapa kali doain saya kok masih mendengung juga ya Pastor ya. Iya betul. Ya. Saya pikir Pastor Joel bilang masih mendengung, masih ada sedikit ini agak berkurang. Tapi tetap masih mendengung. Pastor Joel bilang kalau saya doakan terakhir ini dan pulang, seandainya besok pagi begitu bangun kalau udah nggak hilang mendengungnya, jadi saksi mau jadi saksi ya memang. Sebetulnya waktu sebelumnya saya bangun pagi itu, waduh keras sekali dengungnya ya, nggak pernah terjadi seperti ini. Saya pikir kenapa ini telinga saya kok jadi begini? Ya dulu hanya kayak menutup gitu, dulu pernah terjadi tapi menutup, tapi nggak mendengung kayak gini keras sekali, jadi mengganggu pendengaran. Juga ngomong juga nggak enak, dengar kadang keras suaranya ke telinga saya, kayak menusuk gitu ya. Aduh saya gimana jalannya, aduh ya, memang Tuhan ini luar biasa, tapi Bagung cobalah mungkin Pastor Yoel bisa lah menolong saya. Dan ternyata tadi pagi bangun, saya takut juga bangun, saya lihat, ini kayaknya nggak ada ya, kayak dengung-dengungnya nggak ada. Saya kembali duduk, saya tidur dulu, saya berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau memang sembuhkan Tuhan. Saya duduk. Oh ya, nggak ada dengung-dengung. Sampai hari detik ini nggak ada ya. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tidak kambuh lagi, sudah sehat sempurna. Susu ditolong diberkati Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya dan sesuai dengan janji kemarin. Saya ngomong di sini, pagi bangun sehat. Jam 3 datang saksi. Minggu depan boleh datang sekali lagi aja. Baik, terima kasih Tuhan berkati. Haleluya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Itulah iman. Iman artinya pasti dan percaya. Kemarin saya doakan Susu di depan memang masih mendengung. Terakhir saya bilang, saya doakan pulang tidur, bangun, sudah hilang jam 3 nanti bersaksi. Dan benar waktu saya lihat ternyata ada susu. Dan kita sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, saya akan tampilkan beberapa video yang akan menguatkan iman saudara. Dan ini terjadi kemarin malam Bapak Ibu Saudara.
Ada seorang bapak bernama Bapak Irawan, sudah 6 tahun tidak bisa mendengar dengan baik karena kena mercon Bapak Ibu saudara waktu tahun baru. Dan kalau harus butuh alat bantu ya untuk mendengar. Tetapi apa yang terjadi, mari sama-sama kita melihat telinga yang disembuhkan. Pulihkannya bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi. Puji Tuhan, pulih Pak, boleh bersaksi. Tadi sebelumnya gimana, setelahnya gimana? Silakan. Sebelumnya nggak dengar, terus misi Pak, alat bantunya ada. Harus pakai alat? Iya, Alatnya sudah dilepas. udah Ini Bapak bisa dengar? bisa dengar. Bisa dengar sekarang? Coba kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ini alatnya ya Pak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yang menyembuhkan siapa Pak? Tuhan Yesus. Saya permisi, saya boleh ambil alat ini, saya taruh di situ ya Pak ya. Iya, ya. Misi Pak. Saya bawa ya Pak. Saya tanpa mic. Ya, amin. Dengar. Halo. Tuhan Yesus. Telah menyembuhkan saya. Terima kasih. Kita kasih tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak. Haleluya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. kita bersyukur hari ini sudah ada yang disembuhkan dan bisa mendengar. Pak, di mana Pak yang tadi yang ini Pak? Tuhan Yesus memberkati ya Pak. Namanya siapa Pak? Pak Irawan. Sudah bisa mendengar Pak ya? Yang menyembuhkan siapa Pak? Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya taruh di museum ya Pak ya. Makasih, Tuhan berkati. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan ini alatnya Bapak Ibu Saudara. Yang kemarin Susu juga melihat ya. Jadi yang kemarin pakai ini untuk mendengar, hari ini tidak pakai. Dan ini saya simpen, nanti saya letakkan di sana. Sepanjang hari ini akan saya saksikan bagi banyak orang bahwa yang tidak mendengar bisa menjadi mendengar. Karena ada Yesus, dokter segala dokter, tabib segala tabib. Dan kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan.